hadir minggu depan pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu. Tapi ternyata kan putusan setelah ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu. Ya, dan untuk itu kita hormati. Dan mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan berikutnya. Untuk kembali ke pihak jaksa, bahkan kalau mau perbaiki 1-2 hari pun selesai. Tinggal diperbaiki, ajukan lagi itu kembali ke pihak jaksa. Tapi kembali lagi kita hormati, tentunya mereka harus ada semacam expose internal untuk membahas lebih lanjut dan menentukan perbaikan konstitusi pasal seperti apa. Saya nggak bicara menang kalah ya di sini, karena bicara penegakan hukum itu hanya mencari keadilan, mencari kepastian hukum ya. Tapi intinya kami sebagai kuasa dari pihak korban pun atau saksi pelapor melihat memang putusan ini hanya sekedar mengkoreksi konstruksi pasal dan ini bisa segera untuk diperbaiki dakwaan dan kembali dipersidangkan di PN Jakarta Timur. Kedudukannya sih dari jaksa sendiri mengharapkan sampainya P21. Sebenarnya kalau saya lihat sih pihak jaksa juga sudah melakukan perumusan dengan cukup baik dan cermat ya. Tapi kembali lagi inilah hukum ini bisa dipandang dari berbagai perspektif ya. Dan kita menghormati namanya koreksi dari pihak majelis juga ini baik. Karena jangan sampai nanti kan majelis pada saat mempelajari dakwaan sendiri menjadi kebingungan karena dianggap ini terjadi ambiguitas. Nah, karena itu juga kita harus menghormati juga pandangan majelis karena bagaimanapun nanti kan yang memeriksa, mengadili dan memutus adalah majelis. Jadi kalau majelis bilang tolong dakwaannya diperbaiki, konstruksinya harus disesuaikan nih, jangan terjadi ambiguitas. Ya kita harus hormati itu. Artinya jaksa atau pihak penyidik sendiri ini tidak memahami kuhap yang baru. Enggak. Kembali lagi kalau menurut saya sebenarnya sudah membuat dengan cukup baik. Tapi ini kan soal kecermatan melihat semacam persoalan-persoalan ya di dalam sebuah konstruksi dakwaan dan kembali lagi ini sebuah putusan kita hormati ya, tidak lagi untuk diperdebatkan, tinggal diikuti dan diperbaiki lalu diajukan kembali ke persidangan. Betul. Jadi setelah diperbaiki mungkin butuh waktu ya, setelah itu nanti didaftarkan kembali dan akan dibacakan kembali dari awal. Berapa lama Bang waktunya? Kembali ke pihak jaksa. Sebenarnya kalau mau bicara hitungan hari selesai karena tinggal merubah pasal saja. Kan bicara kuhap lama, kuhap baru, dia minta konsisten. Kalau menggunakan kuhap lama, kuhap baru, jangan terjadi dalam konteks dakwaan yang subsidiar. Hanya itu sih. Oke, makasih semua. Saya Rifai Kusuma Negara. Saudara, itu tadi statement ataupun pernyataan dari Rifai Kusuma Negara yang merupakan kuasa hukum dari Jokowi. Kita lihat ada beberapa hal yang kita bisa garis bawahi dari pernyataan Rifai, yaitu menyebutkan bahwa ia tetap menghormati keputusan majelis hakim pada hari ini pada sidang putusan sela yang menjadi terdakwa adalah Dr. Tiva. Dan ia juga menyebutkan bahwa ini adalah putusan sementara, ini hanya membutuhkan jaksa yang akan mengoreksi pasal dan segera akan kembali dipersidangkan. Kalau kita melihat pernyataan sebelumnya, sebelum kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara memberikan pernyataan, kita lihat juga bahwa sidang kasus ijazah Jokowi ini pada hari ini memang agendanya merupakan mendengarkan putusan sela yang digelar pada pukul 9 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui informasi lebih jelas terkait setelah sidang ataupun agenda sidang hari ini, kita langsung bertanya kepada Freddy Damanik, Sekjen DPP Projo. Pak Freddy, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Freddy, ini ada keputusan pada hari ini, pada sidang agenda hari ini, putusan sela di mana hakim mengabulkan eksepsi Dr. Tiva. Tanggapan Anda? Iya, terima kasih. Jujur, saya belum tahu kira-kira bunyi putusannya seperti apa. Tetapi jika memang benar eksepsi Dr. Tiva dikabulkan, apakah pertanyaannya saya juga jujur belum tahu apakah dikabulkan seluruhnya atau bagaimana. Artinya kalau memang dikabulkan seluruhnya, artinya tidak masuk kepada pokok perkara, harusnya seperti itu.
kan begitu. Kalau dari Kompas bisa memberitahu saya apa sebetulnya bunyi putusannya, saya lebih enak sebetulnya meresponnya. Begitu. Oke, Pak Freddy, kalau kita dengarkan gitu pernyataan-pernyataan sebelumnya memang tidak disebutkan juga lebih jelas terkait dengan apakah seluruhnya. Tapi kalau kita merunut dari statement kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Rifai Kusumanegara menyebutkan bahwa ini hanyalah yang perlu dilakukan ke depan adalah mengkoreksi pasal dan segera kembali dipersidangkan. Ini artinya apa, Pak Freddy? Oh, jika hanya seperti itu, artinya berarti jaksa dakwaan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum bisa melakukan dakwaan kembali dengan pasal-pasal yang mungkin yang sudah dirubah di dalam dakwaannya. Harusnya konsekuensi akibat hukumnya seperti itu. Kalau kita melihat juga putusan hakim hari ini sebetulnya kalau dari Projo apa sih yang patut dipertimbangkan sebelum kita melihat putusannya ya Pak Freddy, sebetulnya apa yang patut dipertimbangkan oleh hakim sehingga harus memutuskan bahwa ini mengabulkan ataupun menolak eksepsi? Kan eksepsi itu kan hanya melihat dari sisi formalitas. Apakah dakwaan itu sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur KUHP, kan seperti itu. Dan berarti kalau memang putusannya benar, ya seperti yang disampaikan tadi bahwa dikabulkan eksepsinya, berarti ada permasalahan formalitas di dalam di dalam dakwaan tersebut. Tidak cermat diantaranya seperti itu kan formalitas. Nah, artinya hakim memang mempunyai kewenangan untuk memutus itu, mengatakan bahwa dakwaan itu tidak cermat sebagaimana KUHP dan bisa memutus sehingga dakwaan itu dikembalikan kepada jaksa. Biasanya hanya formalitas. Sebelumnya juga Pak Freddy, dari sisi Dr. Tifa, sebelum sidang ini berlangsung, ini sidang tadi dari jadwalkan digelar memang pada pukul 9 pagi. Sebelum persidangan dimulai, ini Dr. Tifa menjelaskan terkait dengan persiapan dirinya yang memang bukan hanya bersiap untuk eksepsi ini diterima ataupun dikabulkan, tetapi juga ia siap jika eksepsi ditolak dengan sejumlah langkah. Sebetulnya dari pihak Projo sendiri, kalau kita lihat optimismenya begitu, di hari ini seharusnya itu eksepsi dikabulkan atau ditolak? Kalau kami melihatnya, ya dari Pak Jokowi juga udah berulang kali mengatakan bahwa Pak Jokowi mengikuti mekanisme hukum. Kan begitu, apapun Pak Jokowi, tim kuasa hukum, dan kami juga tidak pernah intervensi atau cawe-cawe apapun terhadap proses hukum. Artinya apapun yang diputus oleh pengadilan, Pak Jokowi mengikut. Yang paling penting adalah dari sisi kami, dari sisi Pak Jokowi, telah berulang kali menyatakan siap hadir di persidangan jika persidangan itu masuk kepada pokok perkara. Kan begitu. Nah, namun, ya sekali lagi kami menyatakan bahwa kewenangan itu adalah kewenangan hakim. Tentu hakim melihat bahwa memang ada pasal-pasal atau pasal-pasal yang didakwakan itu penyusunannya tidak cermat. Dan itu memang hakim boleh memutus seperti itu sehingga dakwaan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Begitu. Pak Freddy, ada pernyataan dari sisi Dr. Tifa tadi pada saat memberikan statement setelah persidangan terkait dengan ketidakhadiran Pak Jokowi. Mengapa demikian? Sehingga timbul pertanyaan, kenapa tidak hadir? Tidak hadir di mana maksud? Tidak hadir di mana maksudnya? Jadi tadi ada pernyataan dari pihak Dr. Tifa, kenapa Presiden Jokowi ini tidak secara aktual begitu hadir dalam pernyataannya maupun dalam persidangan begitu untuk melihat persidangan ini? Loh, apakah itu perlu menurut Anda?
Jadi kan begini, di dalam proses hukum acara pidana, di dalam proses persidangan itu, menurut hukum acara pidana, dalam proses persidangan itu korban, dalam hal ini Pak Jokowi selaku saksi pelapor dan korban, itu ya sistem hukum kita, sistem peradilan kita itu mewakilkan kepada negara yang diwakilkan oleh jaksa penuntut umum di dalam proses persidangan. Kan begitu. Jadi pernyataan dari Dr. Tifa tadi salah ya Pak? Soal ketidakhadiran Jokowi? Kecuali korban atau saksi itu sudah dipanggil oleh pengadilan, baik melalui kejaksaan, tidak hadir. Oke. Nah, itu baru Pak Jokowi salah, begitu. Oke. Baik, berarti masih banyak pertanyaan begitu ya, Pak Freddy, yang bisa dijawab sebetulnya oleh Projo dan juga dari sisi Pak Jokowi begitu terkait dengan tadi banyak sekali pernyataan-pernyataan dari pihak Dr. Tifa yang memberikan statement setelah sidang putusan sela yang memang informasinya ini hakim mengabulkan eksepsi Dr. Tifa pada sidang hari ini. Terima kasih Sekjen DPP Projo atas penjelasannya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Pak, sehat selalu. Terima kasih. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV dan Anda bisa menyaksikan Breaking News Kompas TV selanjutnya. Susah jeda bersama rekan saya Renata Panggalo. Saya pilih